Ya, mulai deh. Ayo. Kita akan mempresentasikan terkait mata kuliah pendidikan anti korupsi tentang dampak masif dari korupsi itu sendiri. Di sini kami dari kelompok 4, anggotanya ada saya sendiri atas nama Ayu Nurjana, ada Ahmad Adriansyah, ada Ananda Rizky Adijaya Nugroho, ada Asrori Haldun, dan ada Anggun Bella Saputri. Dampak masif korupsi. Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut, jelas terlihat bahwa berbagai dampak negatif akibat korupsi timbul karena adanya kebutuhan terhadap diri sendiri. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya korupsi adalah dampak ekonomi yang akan disampaikan oleh Anggun Bella Saputri, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang akan disampaikan oleh Asrori Haldun. Yang ketiga, dampak runtuhnya otoritas pemerintah yang akan disampaikan oleh Ananda Rizky Adijaya Nugroho. Yang keempat, dampak terhadap politik dan ekonomi yang akan disampaikan oleh Ahmad Adriansyah. Dan yang kelima, ada dampak terhadap penegakan hukum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang keenam, ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta dampak kerusakan lingkungan yang akan disampaikan secara bersama. Dampak ekonomi ini akan disampaikan oleh Anggun Bella Saputri. Menyampaikan materi yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai penghancuran pada sisi khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam masalah ekonomi akan terus secara alamiah apabila satu di antara banyaknya persoalan yang muncul adalah dan investasi, yang kedua penurunan produktivitas, yang ketiga dan sebagai publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan yang terakhir yaitu meningkatnya hutang negara. Kedua, ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak ini akan disampaikan oleh Asrori Haldun. Oke, baik. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Di sini, bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bersaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini secara langsung akan memiliki pengaruh terhadap langgengnya dan meningkatnya kemiskinan. Dampak yang terjadi apabila korupsi semakin dibudidaya adalah pertama itu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Selanjutnya itu meningkatnya angka keminimalitas. Yang terakhir, solidaritas sosial semakin langka dan semoralisasi. Oke. Adalah ada dampak runtuhnya otoritas pemerintah, di mana akan disampaikan oleh Ananda Rizky Adijaya Nugroho.
Runtuhnya otoritas pemerintah. Runtuhnya otoritas pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi dampak akibat pertumbuhan korupsi. Hal-hal yang meliputi dampak runtuhnya otoritas pemerintah adalah yang pertama, matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dan yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Dampak selanjutnya ada dampak terhadap politik dan demokrasi, di mana akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Adriansyah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Hal ini mengenai dampak terhadap politik dan demokrasi. Politik dan demokrasi pun ikut menerima imbas dari perkembangan korupsi. Hal yang terjadi terhadap politik dan demokrasi akibat maraknya korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah, konstituen, dan didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan dalam hal ini di Indonesia sedang menghadapi cobaan yang berat yang berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Yang selanjutnya, menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Selanjutnya, hancurnya kedaulatan rakyat. Hal ini dengan semakin jelasnya di plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya, juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Dampak terhadap penegakan hukum ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Dampak terhadap penegakan hukum. Hal ini menjadi salah satu dampak dari adanya korupsi yang memiliki kerentanan paling menonjol, karena berkaitan dengan bagaimana sistem hukum itu ditegakkan. Dampak kepada penegakan hukum dari adanya korupsi yang pertama, fungsi pemerintahan menjadi mandul. Artinya di sini adalah korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya, di mana hubungan yang bersifat transaksional itu menjadi lazim dilakukan. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan dapat berupa dalam pengaturan alokasi negara, dalam melakukan pemerataan akses dan akses, serta memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Pemimpin atau pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya, oleh karena itu perhatiannya terus terjerumus untuk kegiatan korupsi semata. Hal ini mengakibatkan kehilangannya sensitivitas dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Yang kedua, ada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia itu sendiri banyak mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut menghilang. Kondisi yang memprihatinkan ini terjadi karena sifat memenuhi kebutuhan diri sendiri, yang padahal seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintahan tersebut, hak-hak dari rakyat dapat dilindungi. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan ini akan disampaikan secara bersama, yang poin pertamanya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan tentu juga menjadi salah satu aspek yang menjadi efek dari adanya korupsi,
Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan dari orang lain. Yang pertama, ada kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Hamkamnas itu sendiri adalah perlindungan keamanan nasional, pertahanan dan keamanan nasional. Alat pertahanan dan sumber daya manusia yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi Hamkam yang kondusif. Sudah seharusnya negara Indonesia yang mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat yang canggih dan cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar, tetapi apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor, maka semua itu dapat diwujudkan. Yang kedua, poin kedua dari dampak terhadap pertahanan dan keamanan akan disampaikan oleh Ahmad Adriansyah. Oke, poin kedua akan saya lanjutkan dari kawan saya. Yang kedua adalah lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti negara-negara di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Cina, dan lain sebagainya. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Daerah-daerah yang berwilayah di daerah perbatasan ini rawan kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, perbatasan langsung dengan Malaysia, dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk poin ketiga akan disampaikan oleh Asrari Haldun. Oke, baik. Poin ketiga itu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Di sini kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, juga perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri. Orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masa muda, mahasiswa dan anak sekolah. Setiap hari kita dapat beritanya di koran dan sebagainya. Kepercayaan kepada sistem dan hukum, belum lagi permasalahan lain yang kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia. Ya, mungkin itu saya. Dilanjutkan. Ada dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan untuk poin pertama akan disampaikan oleh Saudara Ananda Rizky. Ya, yang poin pertama ini dampak kerusakan lingkungan. Tidak hanya dari segi politik dan keamanan yang menjadi imbas apabila korupsi makin berkembang, nyatanya lingkungan pun ikut mengalami imbas tersebut. Yang pertama, adanya menurunnya kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO, Indonesia sebagai negara kelima terbesar yang mempunyai hutan alam menempati urutan kedua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi 26 Mei 2011. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab,
seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dapat dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di lain sisi, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau rehabilitasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Lanjutnya, poin kedua akan Selanjutnya, poin kedua akan disampaikan oleh Anggun Bella Saputri. 2. Menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh Tapi mungkin itu ada gangguan jaringan, mungkin bisa langsung ditutup aja moderator. Terima kasih. Itulah presentasi dari pendidikan anti korupsi terhadap masif dari dampak korupsi itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.